Oh iya, mulai rel. Oke. Oke, baik. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang baik kabarnya. Oke, baik. Terima kasih karena sudah mau bergabung lagi. Ini kan sudah sesi kedua kita konseling setelah konseling sesi pertama kemarin. Nah, sebelumnya kita ini mau melanjutkan sesi hari ini. Jadi sebelum itu saya ingin mengetahui terlebih dahulu mungkin bagaimana perasaannya setelah mengikuti sesi pertama. Mungkin ada hal yang mengganggu begitu yang dipikirkan atau aman sejauh ini? Sejauh ini aman-aman setelah melalui Baik. sisa 1. Oke, baik. Nah, pada sesi hari ini itu kita akan membahas hasil tes psikologi yang kemarin kakak sudah ikuti. Uh, Jadi setelah itu juga nanti setelah saya bacakan hasil tesnya itu kita akan hubungkan kembali hasil tesnya tersebut dengan minatnya kakak, kemampuan dan potensi yang kakak miliki. Kemudian kita akan menyusun langkah-langkah yang sekiranya nanti itu diharapkan dapat membantu kakak menentukan arah karir yang lebih jelas begitu. Jadi apakah bersedia untuk mengikuti sesi pada hari ini? Iya, bersedia. Oke, baik. Saya infokan kembali mengenai kerahasiaan data. Jadi saya sampaikan kembali bahwa segala informasi yang akan kakak sampaikan pada hari ini itu bersifat rahasia, jadi tidak akan saya umbar di publik manapun. Akan hanya saya gunakan dalam keperluan akademik saja. Dan itu menjadi tanggung jawab saya selaku konselornya kakak. Jadi selain itu saya juga berharap bahwa pada hari ini itu kakak akan tetap memberikan jawaban yang benar-benar sesuai dengan dirinya kakak. Jadi tidak perlu takut ada jawaban yang benar atau salah. Jadi kembali lagi tidak ada jawaban yang salah, sepanjang itu merupakan jawaban yang benar-benar sesuai dengan dirinya kakak. Oke. Oke, baik. Sebelumnya saya mau menjelaskan hasil asesmen kita kemarin mengenai tes minat yang sudah kakak ikuti kemarin. Jadi saya menjelaskan dulu mengenai apa itu RMIB. Jadi RMIB sendiri itu atau Roswell Miller Interest Blank itu merupakan alat ukur psikologi. Jadi dia itu alat ukur konstruksi psikologi yang biasanya digunakan untuk mengetahui kecenderungan minat seseorang terhadap berbagai bidang pekerjaan. Jadi hasil ini itu bukan menjadi penentu atau menentukan kakak itu harus bekerja pada profesi tertentu, tapi ini itu diharapkan bisa membantu gitu, memberikan gambaran mengenai bidang pekerjaan yang sesuai dengan minatnya kakak. Jadi kalau kemarin berdasarkan hasil asesmen yang sudah kita laksanakan itu bidang yang memperoleh peringkat pertama itu yang paling sesuai dengan minatnya kakak itu yang pertama adalah social service. Jadi kalau bicara tentang pekerjaan social service itu menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang memiliki kecenderungan minat melibatkan interaksi dengan orang lain seperti kayak memberi bantuan, pelayanan, pendampingan juga serta bekerja sama untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, selain itu hasil asesmen kemarin itu menunjukkan dua bidang lainnya yang merupakan yang kedua yang paling kakak minati, yaitu persuasif dan klerikal. Jadi kalau persuasif itu jenis pekerjaan mana itu menunjukkan ketertarikan dalam bidang komunikasi seperti memberikan pengaruh positif kepada orang lain, membangun relasi atau menyampaikan ide-ide. Nah, sementara bidang vertikal itu menunjukkan adanya kecenderungan menyukai pekerjaan, misal pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, keteraturan atau pengorganisasian atau dokumen-dokumen. Nah, seperti itu. Uh, jadi mungkin bisa disampaikan pendapatnya kakak setelah melihat hasil asesmennya yang kemarin bagaimana? Setelah lihat hasil akhirnya, setelah kupikir-pikir cukup sesuai juga dengan diriku. Terus yang kupikirnya bisa juga membantu untuk tentukan cocokku di bidang mana, terus kedepannya mau pilih pekerjaan yang sesuai minatnya bagaimana. Oke. Kalau mungkin dari ketiga
bidang tersebut, mungkin bagian mana yang paling sesuai dengan pengalaman kakak selama menjalani perkuliahan atau yang selama ini? Bidang yang paling sesuai. Iya, dari ketiga pekerjaan mungkin tadi ya yang sudah saya sebutkan kayak social service, kemudian clerical dan persuasif. Mungkin ada salah satu dari ketiganya itu yang kakak merasa itu yang paling sesuai dengan pengalamannya kakak selama menjalani perkuliahan. Mungkin bagian persuasif, kalau iya persuasif kayaknya, karena kupikir aku suka komunikasi sama orang lain, terus berinteraksi, bangun relasi dengan orang lain, terus juga aku suka untuk sampaikan ide-ide menarik ke orang lain, berhubungan ya sama yang sosial tadi. Iya, memang kalau dari jadi memang kalau dari ketiga hal tersebut kayak persuasif, kemudian clerical dan ini social service itu sebenarnya saling berhubungan ya, karena kan biasanya ada satu pekerjaan yang memang melibatkan hampir keseluruhan ketiga-tiganya hal tersebut. Jadi yang kayak merasa ya memang agak persuasif, tapi bisa jadi juga agak social service. Jadi kalau selama ini ada tidak pekerjaan yang kakak merasa itu menikmati kegiatannya atau hubungan dengan membantu orang lain atau bekerja sama dalam kelompok begitu? Menurutku kayak bekerja sama dengan kelompok, karena bisa berkomunikasi sama orang lain, bisa lihat dengar juga pendapat orang lain gitu. Ada tidak misal contoh kegiatan begitu kakak sudah pernah lakukan selama, selama mungkin menjalani perkuliahan yang mungkin kakak rasa itu kayak memang ini kegiatan ini saya sukai karena di dalamnya itu membutuhkan komunikasi itu dengan orang lain atau berbagi ide. Jadi kakak kayak oh memang sesuai dengan saya. Yang sesuai mungkin yang komunikasi sama orang lain gitu. Nah, kalau saya simpulkan sebenarnya ini kan kakak sudah memiliki kecenderungan minat yang cukup jelas. Hanya saja mungkin selama ini masih kayak merasa agak ragu begitu dalam menentukan pilihan karir yang paling sesuai. Nah, uh, dari rasa ragunya kakak tersebut yang mungkin selama ini masih dimiliki, itu yang akan coba kita gali kembali. Jadi kita coba untuk mengenali kembali potensi yang kakak miliki. Kemudian nantinya itu akan kita hubung-hubungkan begitu. Jadi nanti itu kita harapkan akan jadi kesatuan yang dimana itu bisa membantu kakak tidak kebingungan lagi dalam menentukan karir secara spesifiknya itu bagaimana atau mengenai jenjang karirnya juga. Nah, kalau mungkin bisa menyebutkan tiga kelebihan dari diri kakak, apa mungkin hal yang paling menonjol begitu? Kalau hal yang paling menonjol menurutku, merasa mampu Kak berkomunikasi dengan orang lain dengan baik, terus cukup bisa juga untuk beradaptasi di situasi manapun, terus cukup bisa juga untuk kreativitas di beberapa pekerjaan kayak tugas-tugas begitu. Jadi mulai dari kreatif, kemampuan untuk menyelesaikan diri atau bersosialisasi, kemudian kemampuan komunikasinya. Jadi itu yang dilihat sebagai kelebihan yang paling menonjol. Nah, dari ketiga kelebihan itu sebenarnya sudah mengarah ke hasil asesmennya kita beberapa waktu yang lalu mengenai arah karirnya kakak yang memang lebih cenderung ke yang pertama itu social service, kemudian seperti yang saya sebutkan tadi itu juga ada kecenderungan minat karirnya kakak ke arah persuasif seperti itu. Jadi memang dari ketiga hal tersebut mungkin yang paling dekat jika sesuai itu yang persuasif dengan yang social service.
Ya. Iya. Nah, kalau mungkin kan dalam lingkup pertemanannya kakak setiap hari kan kakak pasti punya di teman untuk berinteraksi begitu seperti sahabat-sahabatnya atau teman-temannya. Nah, kalau teman-temannya kakak diminta untuk menggambarkan dirinya kakak, menurutnya kakak mereka itu akan menggambarkan dirinya kakak seperti apa kira-kira? Mungkin mereka akan menggambarkan kalau apa ya, kayak saya cukup bisa, orangnya cukup bisa diajak kerjasama, terus bisa bertanggung jawab juga, terus mereka senang jika kalau misalnya beraktivitas atau melakukan sesuatu bersama-sama dengan saya. Jadi yang dirasakan selama ini, selama berteman atau membangun interaksi dengan teman-teman atau mungkin sahabatnya kakak ini, kakak itu memang ya cenderung ke arah situ juga yang kayak kemampuan untuk berkomunikasi. Jadi teman-teman kakak itu merasakan nyaman begitu, cukup bisa diajak untuk bekerja sama, bertanggung jawab mungkin juga gitu. Nah, di kemarin kita itu atau tesnya kakak dengan kemampuan yang kak ceritakan tadi. Nah, kalau melihat hasil tersebut, apakah ada pekerjaan yang mulai kayak terbayang begitu di kakak? Pekerjaan, spesifik pekerjaan atau bagaimana? Boleh mungkin pekerjaan yang kalau misalkan sudah ada pekerjaan spesifik yang mulai tergambarkan, boleh. Kalau semisal belum ada pekerjaan yang spesifik juga tidak apa-apa. Mungkin pekerjaan yang berhubungan juga dengan berkomunikasi dengan orang lain, terus pekerjaan yang berhubungan juga dengan bagian administratif kayak begitu-begitu. Kalau spesifik ini pekerjaan profesional mungkin jenis pekerjaannya sudah ada yang terbayang begitu. Semisal Jadi, kayak bekerja di kantoran mau jadi apa, atau bekerja di sini mau jadi apa, mau di bidang apa begitu, atau belum ada sama sekali. kalau pekerjaan terkait kantoran, iya, terus di bidangnya itu di bidang administratif yang mengatur administratif begitu. Gitu. Kalau menurut kakak dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah kakak sebutkan tadi itu apa yang kira-kira membuat pekerjaan tersebut itu kayak kesannya menarik sekali dari kayak kerja di bidang komunikasi atau pelayanan sosial itu kira-kira apa yang paling membuat hal-hal tersebut atau pekerjaan yang itu terlihat menarik begitu bagi kakak? Terlihat menarik karena balik lagi ya, kayak kita bisa komunikasi sama orang, kita bisa berinteraksi sama orang lain juga, terus kita juga bisa menyampaikan informasi-informasi ke orang lain, bangun relasi sama orang lain. Jadi itu yang paling disukai dari jenis-jenis pekerjaan tersebut. Nah, kalau selama ini mungkin pekerjaan itu sudah pernah tidak terbayang sebelumnya atau belum sama sekali? Sebenarnya sempat terbayang sebelumnya pekerjaan yang begitu karena kurasa juga kayak suka Kak, hal-hal yang berinteraksi hal-hal yang berhubungan dengan berinteraksi dengan orang lain, yang berkomunikasi dengan orang lain juga. Nah, selama ini kan pernah nih sebenarnya kayak muncul begitu di pikirannya kakak yang kayaknya saya suka deh atau tertarik deh dengan jenis pekerjaan ini. Nah, apa yang kira-kira mungkin selama ini membuat kakak itu kayak masih merasa ragu memilih pekerjaan tersebut? Karena kan di sesi satu kemarin itu kakak jelaskan kalau kakak ini sebenarnya sudah punya gambaran begitu, tapi belum secara begitu gambarannya, masih ragu tentang bidang karirnya atau jenis pekerjaan spesifiknya. Hal-hal yang buat kakak merasa ragu memilih pekerjaan itu apa? Kalau yang buat ragu itu sebenarnya karena takut salah jalur, karena banyaknya pilihan itu, saking banyaknya pilihan, jadi merasa ragu, terus merasa takut juga, yang mana yang benar-benar kuminati ini, takutnya
kupilih yang satu ternyata yang kuminati itu hal lain begitu. Terus ragu juga karena mau kak juga pastikan yang kupilih itu benar-benar yang kuminati, terus benar-benar yang sesuai sama yang kuinginkan. Jadi kalau menurutnya kakak pekerjaan tersebut itu yang kakak sebutkan tadi itu sudah sesuaikah dengan nilai atau maupun tujuan hidupnya kakak yang mau dicapai begitu atau masih belum atau kurang? Menurutku sudah cukup Sudah sesuai. cukup sesuai. Ya, jadi sebenarnya kalau yang dari saya kalau dari yang saya lihat ini kakak sebenarnya bukan tidak memiliki minat di bidang pekerjaan tertentu, tapi rasa yang kayak takut begitu, seperti yang kakak sebutkan tadi, takut mengambil keputusan karena banyak sekali ini pilihan yang tersedia, jangan sampai yang kayak dipilih nanti yang satu terus ternyata sebenarnya bukan ini yang kita minati, ada lagi hal-hal lain yang jauh lebih menarik atau hal-hal tersebut jauh lebih kita minati gitu. Iya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa kondisi yang kakak alami itu merupakan kayak hal yang wajar gitu, apalagi pada mahasiswa. Nah, mahasiswa itu seusianya kita sebenarnya itu kan dalam tahap perkembangan karir. Jadi memang masih berada di tahap kalau kita sebutnya itu tahap eksplorasi. Jadi pada tahap ini itu seseorang itu biasanya masih kayak mencoba kayak begitu menggali minat tak, kemampuan tak, serta berbagai alternatif pekerjaan yang tersedia. Makanya kalau bisa dilihat itu di usia tak itu cenderung kayak suka mulai coba-coba hal-hal baru gitu. Kayak saya mau coba deh kegiatan ini, tiba-tiba jadi olahragawan, tiba-tiba panjat gunung, tiba-tiba jadi pelukis begitu, tiba-tiba lagi jadi penjahit, tiba-tiba ikut event-event lain. Nah, kayak begitu. Jadi memang kita itu di usianya kita sekarang itu masih di dalam tahap eksplorasi. Jadi masih di tahap yang benar-benar mau buat kenali sebenarnya apa ini minat tak, mau gali apa sebenarnya kemampuan tak, serta berbagai alternatif pekerjaan yang tersedia. Nah, dalam tahap ini makanya biasanya kayak terlalu banyak pilihan yang buat si akhirnya menjadi bingung karena kan kitanya kayak mau coba berbagai banyak hal begitu, berbagai hal yang akhirnya buat kebingungan kalau kita nggak bisa kontrol semuanya. Jadi karena itu tujuannya kita itu bukan kayak langsung menentukan satu pekerjaan yang pasti, tapi kayak mau persempit lagi pilihan tak dari mungkin banyaknya jenis kegiatan yang diikuti atau jenis-jenis pekerjaan yang mungkin tidak di satu bidang. Semisal yang kayak suka ke olahraga terus tiba-tiba mau jadi florist kayak gitu kan itu beda jauh sekali. Yang mau kita petak-petakan atau kita persempit, misal yang kayak spesifik ini suka bidang olahraga apa gitu, atau suka sih pekerjaan di bidang sosial tapi suka sih juga pekerjaan di bidang kesehatan begitu. Nah itu yang mau kita persempit sebenarnya arahnya itu kemana kayak begitu. Misal yang kayak banyak pilihan pekerjaan di bidang sosial tapi bidang sosialnya bidang sosial yang bagaimana, semisal yang kayak saya ini suka jadi relawan, atau di bidang sosial semisal kayak di perkantoran misalnya kayak jadi customer service gitu. Nah seperti jadi itu yang mau kita petak-petakkan, jadi kita harapnya itu karirnya itu terlihat jauh lebih jelas dan realistis begitu. Nah, mungkin selanjutnya kita akan coba buat career planning. Jadi kita mau coba untuk menyusun bisa lakukan setelah sesi ini. Nah, kalau mungkin dari kakaknya sendiri dalam 3 bulan ke depan mungkin ada langkah pertama yang kakak mau lakukan begitu dalam 3 bulan ke depan ini, langkah pertama yang mau kakak lakukan itu kira-kira apa? Sudah ada enggak kebayang? Iya sudah ada beberapa hal yang terbayang yang kupikirkan untuk 3 bulan ke depan mungkin mau kak mulai lagi ikut webinar-webinar tentang pekerjaan atau ikut pelatihan atau ikut bootcamp lagi mungkin dalam 3 bulan ke depan.
Jadi lebih ke ikut kayak webinar begitu, pelatihan-pelatihan. Mm-mm. Pelatihan ini yang berkaitan tentang apa? Tentang pekerjaan yang sudah diminati kayak tadi yang bidang sosial kah? Atau ada begitu tema-tema webinar atau semisalnya kayak event-event tertentu yang benar-benar kayak menarik ini buat kakak ikuti selama ini atau yang suka sekali diikuti? Kalau yang mau kuikuti atau yang pernah kuikuti mungkin lebih tertarik ke ada pelatihan yang namanya digital marketer. Jadi tertarik Kak untuk ikuti pelatihan itu lagi. Sebenarnya sudah pernah kuikuti bootcamp tentang itu, tapi mungkin kedepannya mau lagi kuikuti sekalian upgrade diri juga. Oke, baik. Kalau menurutnya kakak kira-kira keterampilan apa yang bisa atau yang perlu mulai dikembangkan agar semakin siap untuk bisa memasuki bidang pekerjaan yang kakak minati? Sudah ada yang mulai dibayangkan? Kalau menurutku yang perlu kembangkan lagi tuh kemampuan komunikasi supaya komunikasi ke orang lain juga bisa bagus, entah itu kita membutuhkan saran atau pendapat dari orang lain atau kita sedang bekerja sama dari orang lain. Menurutku kemampuan komunikasi yang baik itu sangat penting, sangat perlu juga untuk dikembangkan lagi. Terus ada juga kemampuan tentang manajemen waktu supaya beberapa tugas atau beberapa pekerjaan yang mau dikerjakan itu bisa dikerjakan dengan seefisien mungkin, seefektif mungkin, supaya tidak supaya jadwalnya tetap rapi, supaya tetap tetap tepat pada waktunya untuk diselesaikan. Mungkin dari kakaknya sendiri kan sekarang sudah lumayan berada di semester atas ya. Jadi kalau dari kakaknya sendiri mungkin ada pernah mengikuti kayak magang begitu, mungkin bisa diceritakan Ini pengalamannya organisasi misalnya. oh iya. Sebelumnya pernah juga ikut magang, itu magangnya terkait di bidang sosial terkait UKM juga. Jadi di tempat magangku itu beberapa kali pernah mengadakan semacam event untuk beberapa UKM juga. Jadi di sana kami juga pernah membantu soal administratif peserta, soal lain-lain juga kami pernah membantu begitu kalau soal pengalaman magang. Kalau organisasi mungkin belum karena kalau saya sendiri tidak terlalu ikuti untuk organisasi di dalam kampus. Kalau selain organisasi di kampus, mungkin organisasi di luar kampus begitu pernah diikuti? Ada organisasi-organisasi tertentu yang diikuti atau tidak ada? Eh, ada mungkin kalau yang di luar kampus. Organisasi apa itu mungkin bisa diceritakan? Kalau yang luar kampus itu sebenarnya organisasinya tetap tepatnya itu organisasi dalam gereja ya. Jadi saya juga Ya, ambil beberapa tugas, dikasih juga misalnya sebagai sekretaris, terus sebagai bagian acara juga pernah beberapa kali di situ. baik. Kalau terkait pengalaman magangnya, waktu itu magang kayak berapa lama di tempat magang tak? Magang yang sebelumnya itu cukup lama, sekitar 4 hampir 5 bulan. 4 sampai 5 bulan, cukup lama ya. Mhm. Kalau hal yang paling menarik yang kakak bisa pelajari di tempat magangnya kakak itu apa? Atau jenis pekerjaan atau aktivitas selama magang yang paling kakak sukai itu kalau dilakukan itu apa? Aktivitasnya mungkin kalau tempat magangku itu adakan semacam event yang tadi ku ceritakan kan. Jadi kalau event itu kita jadi lebih sibuk dari sebelumnya, terus bisa mengatur tentang agenda-agenda. Kami juga ada bantu tentang itu, terus membantu soal peserta kan. Kami juga Kebetulan kami juga yang menambahkan setiap peserta ke dalam satu grup. Jadi kadang peserta juga bertanya kepada kami kan terkait dengan event tersebut. Terus senang juga karena bisa membantu, terus bisa berkomunikasi banyak sama orang lain juga, orang-orang baru. Oke, baik. Kalau terkait jenis pekerjaan yang
sudah kakak pilih tadi, beberapa kan sudah kakak sebutkan. Nah, menurutnya kakak, dari lingkup keluarga, mungkin pertemanan, dalam menjalankan atau rencanakan tujuan karirnya kakak ke depan itu, mereka cukup mendukung atau tidak? Iya, cukup mendukung kalau dari orang tua, dari keluarga, cukup mendukung, teman-teman juga mendukung, support juga. Jadi semisal nanti kalau kedepannya kan kita sebagai manusia itu kayak apa ya, kayak tidak menentu begitu. Misalkan hari ini kita sudah merasa kayak lumayan jelas nih tujuan Pak, tapi bisa jadi beberapa hari ke depan ada muncul lagi tantangan-tantangan baru atau hal-hal baru yang membuat kita merasa kayak kembali lagi ragu begitu sama jenjang karir tak, pilihan karir tak. Nah, kalau nanti semisal muncul lagi rasa ragu tak, mungkin ada hal-hal tertentu yang kakak rencanakan untuk kakak lakukan supaya bisa melanjutkan rencana karirnya kakak tersebut atau bagaimana? Menurutku mungkin kalau aku rasa ragu ke depannya mungkin yang bisa kulakukan itu ingat kenapa, alasan apa, kenapa juga pertama kali pilih ini, terus alasannya kenapa suka ini, terus lebih ke mengingat-ingat alasan, kenapa pilih hal tersebut, terus, mengingat juga betapa serunya kalau pilih hal itu, kalau perasaan ragu ke depannya muncul. Jadi kayak kembali Ki, mengingat begitu apa tujuan tak sebelumnya supaya lebih Iya, semangat lagi buat capai ini. Ya sih mhm, memang itu yang kayak kalau mulai Ki lagi ragu, kembali lagi ingat apa sebenarnya kita inginkan, bagaimana prosesnya kita untuk capai hal tersebut, atau hal-hal yang memang kita sukai itu tuh yang kayak bantu kita lagi buat kembali semangat begitu untuk ingat yang kayak ini yang kuimpikan atau begini ku ya, kayak lebih semangat lagi untuk capai itu iya. meskipun yang kayak mulai kita lagi berasa ragu, mulai kita lagi berasa khawatir. Oke baik, mungkin sebelum kayak kita mengakhiri sesi hari ini karena kan ini sudah sesi kedua ya, ini juga sesi konseling terakhirnya kita mungkin. Jadi mungkin saya bisa mengetahui terlebih dahulu bagaimana perasaannya Kak setelah mengikuti seluruh proses konseling mulai dari sesi pertama sampai sesi keduanya kita pada hari ini. Eee, Perasaanku sebenarnya senang untuk ikuti dari mulai sesi pertama sampai sesi kedua karena kurasa dari melalui pengalaman ini bisa lebih kukenal diriku juga, lebih ku tahu, sebenarnya minatku itu apa, lebih ku tahu bagaimana kira-kira tujuan untuk ke depannya itu seperti apa yang mau kulakukan ke depannya. Nah, selama mengikuti sesi konselingnya Kak, mulai dari sesi konseling pertama, kemudian dari pengerjaan kita mungkin sampai pada hari uh, apa ya, skill tesnya kakak psikologi kakak berbacakan bagaimana sampai pak mau mengakhiri proses konselingnya kita pada hari ini di dua sesi itu mungkin ada hal yang paling berkesan atau kakak rasa yang ini itu hal yang paling bermanfaat jadi ada hal yang kakak rasa kayak paling berkesan begitu atau yang paling bermanfaat yang kakak peroleh selama mengikuti dua sesi konseling kita ini mulai dari sesi konseling pertama sampai sesi konseling kita yang kedua hari ini. Mmm, Kalau menurutku yang paling berkesan mungkin saat dibilang tentang, hasil dari yang sesi pertama itu setelah, aku dengar juga tadi menurutku sesuai juga sama apa minatku, apa yang kusukai juga. Jadi, dari sesi pertama ke kedua ini, jadi lebih tergambar sebenarnya apa yang mau kuminati, bidang apa yang cocok sama saya. Jadi mungkin yang kayak sebelumnya mengenai minat dan karirnya kakak itu yang kayak gambarnya masih samar-samar begitu kayak lebih diverifikasi melalui hasil tes psikologi tak gitu. Iya, Jadi yang kayak makin diperjelas kayak oh iya memang begini
karirnya kakak itu di bidang-bidang yang tadi seperti yang saya sebutkan, kayak di bidang sosial service, kemudian persuasi, kemudian di bidang yang satunya juga tadi di bidang klerikal. Jadi kita merasanya yang kayak iya memang ini sesuai dengan diriku selama ini. Mungkin Iya. yang selama ini kayak masih merasa bingung Ki, tapi mulai nih yang kayak ini apalagi namanya mulai nih yang agak lebih tergambar lebih jelas lagi. Mulai Ki juga tadi sudah mampu apa ya sudah mampu menyebutkan beberapa jenis pekerjaan yang kita Kak minati yang kedepannya akan berusaha untuk dijalani menuju karirnya Kakak. Jadi kalau menggunakan skala dari 1 sampai 10 mungkin seberapa yakin Kakak terhadap arah karirnya Kakak yang ingin Kakak sampaikan? Kalau dengan skala sekitar 8 karena menurutku masih ada juga ruang untuk eksplorasi beberapa hal terkait yang tadi diminati, terus hal-hal lain mungkin juga. Iya betul. Jadi karena kita usianya juga masih muda sekali, jadi itu tidak menutup memang ruang untuk kita bisa mengeksplor hal-hal lain. Mungkin kedepannya bisa menemukan jenis pekerjaan atau karir yang benar-benar paling sesuai begitu dengan kita. Kalau mungkin dari poin 8, saya yakinnya mungkin kedepannya bisa menemukan satu karir yang sudah berada di poin ke-10 begitu yang merasa yang kayak ini yang paling cocok dengan saya. Nah, kalau saya pribadi melihat itu dibandingkan dengan pertemuan yang pertama, kan sudah mulai memberikan gambaran yang jelas begitu mereka dari kakak tentang langkah yang dapat dilakukan semisal tadi yang kayak mulai planning mengikuti webinar mengikuti pelatihan yang sudah pernah juga kita ikuti nah seperti itu jadi sudah tergambar beberapa langkah ke depannya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kita. Iya, sudah beberapa tergambar. Apa yang mau dilakukan juga sekarang sudah kepikiran semuanya. Hal yang direncanakan juga sudah tergambar. Ya, baik. Jadi kalau saya simpulkan hari ini tuh kita sudah membahas hasil asesmen kita yang menunjukkan kalau kakak itu memiliki kecenderungan pada bidang sosial service. Kemudian di poin kedua ada persuasif dan klerikal, tapi dari bidang pekerjaan kakak sebutkan tadi itu memang lebih condong ke arah sosial service dan bidang persuasif kemudian dari magamnya kakak juga tadi memang lebih condong ke dan persuasif. Tapi kalau dari pengalaman pelatihan membuktikan seperti itu kan itu lebih ke pengalaman di bidang klinikal. Jadi tidak jadi tetap tidak menutup kesempatan untuk kakak bisa mengeksplor dari ketiga hal tersebut itu mana yang jauh lebih cocok begitu. Nah, kita juga tadi sudah menghubungkan hasil tersebut dengan kemampuan yang kakak miliki. Kita menyusun beberapa langkah nyata sebagai rencana pengembangan karirnya kak ke depannya. Nah, saya berharap diskusi kita pada hari ini itu bisa bantu kakak untuk lebih yakin lagi menentukan arah karir kakak. Mulai dari menjalankan langkah-langkah yang telah disusun secara bertahap, kemudian nanti dilanjutkan untuk benar-benar memastikan atau buat diriku ini memang karirku arahnya ke sini. Gitu. Jadi mungkin terima kasih banyak karena proses konselingnya kita dari awal sampai akhir senang sekali bisa melakukan sesi konseling sama kakak dari awal hingga akhir dan bersedia juga terbuka selama proses konselingnya kita jadi luar biasa sekali. Saya mengapresiasi sekali usaha kakak dalam berusaha mengenali potensi kakak ke depannya kakak untuk naik karirnya ke depannya. Jadi saya berharap semoga hasil diskusinya kita ini dapat menjadi bekal bagi kita dalam menentukan arah yang benar sesuai dengan kemampuan, minat, dan potensi yang kami miliki. Jadi saya rasa informasi yang saya butuhkan juga sudah saya dapatkan semua. Terima kasih banyak atas kerjasamanya selama proses konseling kita untuk dua semoga sukses dalam perkuliahannya maupun rencana karirnya ke depan ya. Amin, terima kasih banyak juga ya. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore.
Selamat sore.